Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan bagaimana sih cara screening penyakit demam tipoid di Puskesmas Guntung Manggis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Cece Rinda Putri, Azma Hidayati, Salma Rizky Awalia, Rati Fatia, dan juga Rizka Hasna Maulida. Memasuki bagian pertama, apa sih surveillance itu? Surveillance adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan juga informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan juga memberikan informasi untuk mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Surveillance kesehatan mengedepankan kegiatan analisis atau kajian epidemiologi serta pemanfaatan informasi epidemiologi tanpa melupakan pentingnya kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data. Tujuan surveillance kesehatan ini agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan juga efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Yang harus diperhatikan bagi penyelenggara surveillance kesehatan adalah mampu memberikan gambaran epidemiologi antara lain komponen penjamu, agen penyakit, dan lingkungan yang tepat berdasarkan dimensi waktu, tepat, dan orang dalam menentukan cara pencegahan dan penanggulangan jika terjadi gangguan keseimbangan yang menyebabkan sakit. Tujuan surveillance menurut Permenkes nomor 45 tahun 2014 yang pertama adalah tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang kedua, terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB atau kejadian luar biasa dan wabah serta dampaknya. Yang ketiga yaitu terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB atau wabah, dan yang keempat yaitu dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan. Bagian kedua yaitu demam tipoid. Apakah demam tipoid itu? Demam tipoid adalah penyakit menular yang bersifat akut. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan ditandai dengan demam berkepanjangan. Penularan demam tifoid berkaitan erat dengan urbanisasi, kepadatan penduduk, kesehatan lingkungan, sumber air dan sanitasi yang buruk, serta standar higien industri pengolahan makanan yang masih rendah. Bagaimana sih gejala demam tifoid? Gejala demam tifoid terbagi menjadi 4 gejala. Yang pertama yaitu gejala umum, yang terdiri dari kehilangan nafsu makan, nyeri otot, sakit kepala, batuk, dan sembelit. Yang kedua adalah gejala klinis, di mana tubuh merasa lemas hingga perdarahan usus, ruam kulit, dan demam tinggi 2-3 minggu. Yang ketiga yaitu gejala minggu pertama. Pada gejala ini, tubuh mulai merasakan sakit kepala, demam, lesu, kehilangan nafsu makan, nyeri otot, mual, muntah atau diare, sakit perut, batuk, dan juga pilek. Untuk gejala terakhir yaitu gejala minggu kedua. Pada gejala ini, demam sudah meningkat pada sore atau malam hari dan menurun pada siang hari, serta tubuh menjadi gemetar dan juga lidah mulai kotor. Lalu, bagaimana cara atau prosedur pemeriksaan demam tifoid? Prosedur pemeriksaan demam tifoid yang pertama adalah petugas melakukan anamnesa. Yang kedua, petugas mencatat hasil anamnesa pada kartu status pasien. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan fisik pada pasien seperti pemeriksaan pada kepala atau leher dan juga perut. Yang keempat, melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes Widal. Yang kelima, penegakan diagnosis demam tifoid. Yang keenam, penata laksanaan seperti istirahat yang cukup, konsumsi obat secara rutin, diet tinggi kalori dan tinggi protein, kontrol dan monitor suhu badan atau tekanan darah, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu konseling dan edukasi. Pada konseling dan edukasi, contohnya adalah pengobatan dan perawatan demam tifoid harus diketahui oleh pasien dan keluarga. Yang kedua, konsumsi makanan sehat dan bergizi, dan konsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Kemudian, bagaimana tahapan surveillance demam tifoid?
Tahapan surveillance demam tipoid yang pertama adalah pengumpulan data. Sumber data yang kami peroleh melalui data sekunder studi kasus demam tifoid di Puskesmas Guntung Manggis dari data SKDR demam tifoid minggu ke-41 sampai 44. Selain itu, kami juga menggunakan data dari wawancara bersama pemegang program surveillance. Sifat data yang dikumpulkan harus bersifat tepat dan jelas, serta berhubungan dengan penyakit yang akan diamati. Contohnya, pada kali ini, kami ingin melakukan surveillance demam tifoid, sehingga sumber datanya pun harus relevan dengan demam tifoid. Tahapan surveillance demam tifoid yang kedua adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan secara sistematis, akurat, dan efisien untuk menghasilkan data yang siap dianalisis dan memberikan hasil yang valid. Pengolahan data yang baik, yaitu data tidak memuat kesalahan selama proses data itu dilakukan. Penyajian data dapat dilakukan berupa tabel, grafik, ataupun teks. Selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu interpretasi data. Pada interpretasi data, kami membagi menjadi 4 bagian, di mana terbagi dari distribusi jenis kelamin, usia, wilayah alamat, serta waktu pendaftaran dan usia pasien. Pada distribusi jenis kelamin, didominasi oleh laki-laki, yang mana dari total 30 pasien, jumlah pasien laki-laki berjumlah 16 orang, sedikit lebih banyak dibandingkan pasien perempuan yang mana hanya 14 orang. Untuk distribusi usia, demam tifoid lebih banyak diderita oleh anak-anak. Sebagian besar pasien, yaitu sebanyak 50%, adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Kemudian, ada juga pasien dewasa, yang mana kelompok dewasa mendominasi hanya hampir setengahnya, yaitu 40%. Sedangkan pasien lansia sangat minim, yaitu 3,3%. Pada distribusi berdasarkan wilayah alamat, Komplek Mustika Abadi dan Guntung Manggis mendominasi dengan 8 pasien, yaitu 26,7%, diikuti oleh Komplek Wengga sebanyak 20%. Selain dua wilayah utama, pasien juga tersebar di beberapa area lainnya dengan jumlah yang cukup merata, yang mana berarti sebaran distribusi berdasarkan wilayah alamat ini cukup merata. Untuk distribusi berdasarkan rentang waktu pendaftaran dan usia pasien, penyebaran merata sepanjang Oktober, di mana data pendaftaran mencakup periode 1 bulan penuh dengan tanggal pendaftaran tersebut secara merata tanpa adanya lonjakan signifikan pada hari-hari tertentu. Kemudian, usia pasien termuda dan tertua, yaitu rentang usia pasien cukup luas, mulai dari hampir 2 tahun hingga 58 tahun. Yang terakhir adalah hasil diseminasi. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 16 orang, perempuan 14 orang. Sedangkan untuk distribusi usia pasien, anak-anak di bawah 18 tahun berjumlah 15 orang, dewasa yaitu 15-59 tahun berjumlah 12 orang, dan lansia lebih dari 60 tahun 1 orang. Untuk distribusi pasien berdasarkan wilayah alamat, Komplek Mustika Abadi dan Guntung Manggis sebanyak 8 pasien, Komplek Wengga 6 pasien, Sidorejo 3 pasien, Komplek Mekatama dan Mekatama Raya 3 pasien, Komplek Danau Seran 2 pasien, dan lokasi yang lain 8 pasien. Untuk rentang waktu pendaftaran, tanggal paling awal yaitu 1 Oktober 2024 dan tanggal paling akhir yaitu 31 Oktober 2024. Untuk pasien berdasarkan kelompok usia termuda dari 1 tahun, 11 bulan 12 hari, dan usia tertua yaitu 58 tahun, 8 bulan, dan 26 hari. Baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up.